Di tengah keramaian lobi kantor Maju Jaya yang megah di pusat Jakarta, tangan saya dan Sari saling bertaut erat. Tiba-tiba suara lantang Pak Budi Santoso, CEO miliarder yang terkenal konservatif, memecah suasana. Apa-apaan ini? Kamu berani mempermalukan perusahaan dengan perilaku tidak bermoral seperti ini di depan umum. Semua karyawan berhenti, mata mereka tertuju pada kami berdua. Saat itu saya tahu rahasia yang selama ini saya jaga rapat-rapat telah terbongkar di tempat yang paling tidak diinginkan. Saya, Aira Wijaya, bukan karyawan biasa di sini. Tapi siapa yang tahu? Saya adalah pemegang saham terbesar melalui perusahaan investasi saya yang tersembunyi. Sari, pasangan saya selama 5 tahun, hanya ingin menemani saya sebelum rapat penting. Kami pikir hanya sebentar, tapi sekarang di hadapan semua orang Pak Budi terus melontarkan kata-kata kasar tentang penyimpangan dan merusak citra perusahaan. Hati saya berdegup kencang bukan karena takut tapi karena marah yang mendalam. Mengapa di Indonesia tahun 2025 ini cinta sesama jenis masih dianggap dosa besar oleh orang seperti dia? Saya diam saja menunggu momen yang tepat. Saat Pak Budi menyuruh security untuk mengusir kami, seorang pengacara dari tim saya muncul. Maaf Pak, tapi Nyonya Aira Wijaya adalah investor terbesar kami dengan 55 saham. Dia yang menyelamatkan perusahaan ini dari kebangkrutan tahun lalu. Wajah Pak Budi memucat seketika. Hening sejenak lalu kekacauan dimulai. Itu adalah awal dari segalanya, dari konflik yang akan menguji segala yang saya percaya. Saya menarik napas dalam-dalam sambil melihat Sari yang wajahnya pucat. Kita pulang saja, bisik saya pelan tapi Sari menggeleng. Tidak Aira. Kita sudah di sini. Kita hadapi. Pak Budi masih berdiri di sana, mulutnya ternganga seperti ikan yang kehabisan air. Sekitar kami karyawan mulai berbisik-bisik. Beberapa menatap kami dengan jijik yang jelas terlihat. Saya merasakan tusukan di dada. Ini bukan pertama kali saya menghadapi pandangan seperti itu, tapi di tempat kerja saya sendiri rasanya jauh lebih menyakitkan. Flashback ke 5 tahun lalu muncul begitu saja di benak saya. Saat itu saya baru lulus dari Universitas Indonesia jurusan ekonomi. Sari adalah mahasiswi pendidikan di kampus yang sama. Kami bertemu di perpustakaan saat hujan deras mengguyur Jakarta. Saya sedang mencari buku tentang investasi dan dia sedang mencari referensi untuk skripsinya tentang psikologi anak. Kami berbincang tentang mimpi masing-masing. Dia ingin menjadi guru yang mengajarkan toleransi. Saya ingin membangun kerajaan bisnis yang adil. Malam itu kami bertukar nomor telepon dan semuanya berubah. Kami jatuh cinta secara perlahan tapi pasti. Pertama hanya kopi di kai kecil dekat kampus, lalu jalan-jalan di Monas, sampai akhirnya kami mengaku perasaan di Pantai Ancol saat malam tahun baru. Tidak ada yang dramatis, hanya pelukan hangat dan janji untuk saling jaga. Kami memutuskan untuk hidup bersama secara diam-diam karena kami tahu Indonesia belum siap. Saya membeli apartemen kecil di kawasan Kuningan dan kami menyebut diri sebagai saudara sepupu di depan tetangga. Tapi keluarga saya di Surabaya tidak pernah berhenti menekan. Ibu selalu menelepon setiap minggu bertanya kapan saya pulang untuk dijodohkan dengan anak teman ayah. Kamu sudah 32 tahun Aira. Waktunya menikah. Jangan sampai orang bilang kamu aneh. Ayah lebih keras.
Dia pemilik pabrik tekstil kecil yang masih percaya perempuan harus di rumah saja. Kakak laki-laki saya Andi bahkan pernah mengancam akan memutuskan hubungan jika saya tidak anormal. Saya selalu tersenyum dan mengelak. Sampai hari ini. Sekarang di lobi ini semuanya terbongkar. Pak Budi akhirnya sadar dan berjalan mendekat dengan wajah memerah. Nyonya Aira, saya tidak tahu. Makan saya. Mari kita bicara di ruang rapat. Saya mengangguk dingin sambil menggenggam tangan Sari lebih erat. Baik Pak. Tapi Sari ikut. Dia bagian dari hidup saya. Di ruang rapat yang mewah dengan meja kayu mahoni, Pak Budi duduk di ujung meja sambil menyeka keringat. Saya minta maaf atas sikap saya tadi. Saya hanya khawatir citra perusahaan. Anda tahu sendiri Indonesia ini, saya memotong. Saya tahu persis Pak. Saya tahu betul bagaimana masyarakat melihat kami. Tapi saya juga tahu bahwa uang saya yang 500 miliar rupiah itulah yang membuat perusahaan Anda masih berdiri hari ini. Dia terdiam. Saya melanjutkan dengan suara tenang tapi tegas. Mulai hari ini saya ingin perubahan. Tidak ada lagi komentar tentang moral atau normal. Saya investor terbesar di sini dan saya berhak menuntut itu. Pak Budi mengangguk cepat tapi saya melihat di matanya ada kilat kemarahan yang disembunyikan. Rapat berakhir dengan janji kosong. Saat kami keluar dari gedung, Sari berbisik, Aira, kamu yakin? Ini bisa berbahaya. Saya tersenyum tipis. Lebih berbahaya lagi kalau kita terus sembunyi, Sari. Aku lelah. Malam itu di apartemen kami telepon dari ibu berdering. Aira, apa yang terjadi di kantor itu? Andi menelepon, katanya kamu pegang tangan perempuan di depan umum. Apa benar? Suara ibu gemetar. Saya menutup mata. Iya Bu. Itu Sari. Pasangan saya. Hening panjang lalu tangis ibu pecah. Kamu gila Aira. Ayahmu bisa kena stroke. Pulang sekarang. Saya menolak. Malam itu adalah malam pertama saya menangis di pelukan Sari setelah bertahun-tahun menahan semuanya. Pagi berikutnya berita sudah menyebar seperti api di rumput kering. Investor perempuan Maju Jaya tertangkap berpegangan tangan dengan wanita di lobi kantor. Judul berita online itu muncul di ponsel saya saat sarapan. Sari membaca di belakang saya dan tangannya gemetar. Aira, ini buruk. Saya mengangguk tapi dalam hati saya tahu ini baru permulaan. Di kantor hari itu suasana tegang. Beberapa karyawan menghindar saat saya lewat. Yang lain berbisik-bisik di belakang. Pak Budi memanggil saya ke ruangannya lagi. Kali ini wajahnya tidak lagi memucat tapi penuh perhitungan. Nyonya Aira, saham Anda memang besar tapi investor lain mulai gelisah. Mereka bilang citra perusahaan rusak. Beberapa sudah ancam tarik modal. Saya duduk tenang. Kalau begitu Pak, saya akan tambah modal lagi. Tapi dengan syarat perusahaan harus punya kebijakan inklusi. Tidak ada lagi diskriminasi. Dia tertawa sinis. Anda bercanda. Di Indonesia. Anda mau perusahaan ini bangkrut karena isu ini. Saya berdiri. Kalau begitu saya tarik semua saham saya Pak. Mari kita lihat siapa yang bangkrut duluan. Dia terdiam.
Saya keluar dengan hati yang lebih ringan meski tahu harga yang harus dibayar akan mahal. Sore harinya kakak saya Andi tiba-tiba muncul di apartemen. Wajahnya merah padam. "Kamu gila, Aira. Karena ulahmu ayah stroke ringan. Ibu menangis semalaman. Kamu harus pulang dan minta maaf ke keluarga. Katakan itu hanya kesalahpahaman." Saya menatapnya dingin. "Kesalahpahaman apa, Andi?" "Bahwa aku mencintai Sari. Kamu yang bocorkan berita ini ke ibu kan?" Dia mengalihkan pandang. "Itu demi kebaikanmu. Kamu harus menikah dengan laki-laki normal, bukan seperti ini." Sari yang mendengar dari dapur keluar dengan air mata. "Anda tidak tahu apa-apa tentang kami, Mas. Kami saling jaga selama 5 tahun. Andi menunjuk Sari. "Kamu yang merusak adik saya. Pergi dari sini." Saya berdiri di antara mereka. "Cukup, Andi. Keluar dari rumah saya sekarang." Dia pergi sambil membanting pintu. Malam itu Sari menangis di pelukan saya. "Mungkin aku yang salah, Aira. Mungkin aku yang membuat hidupmu hancur." Saya mengusap rambutnya. "Tidak, sayang. Kamu adalah satu-satunya hal yang benar dalam hidupku." Tapi kata-kata itu terasa hampa saat telepon dari teman dekat saya, Rina, masuk. "Aira, aku dengar berita. Kamu benar-benar lesbian. Kenapa tidak pernah bilang ke aku?" Suaranya penuh kecewaan. Saya menjelaskan tapi dia memotong. "Aku tidak bisa lagi berteman denganmu, Aira. Ma, keluargaku tidak akan mengerti." Telepon ditutup. Pengkhianatan pertama yang terasa seperti pisau di dada. 2 hari kemudian foto kami berdua di lobi itu beredar di media sosial dengan caption keji. "Ini yang namanya investor perempuan modern. Lebih mirip penyimpang." Komentar banjir masuk. Beberapa mendukung tapi mayoritas menghujat. Saya mematikan ponsel dan duduk di balkon apartemen sambil memandang lampu Jakarta yang berkelap-kelip. Sari tidur di dalam tapi saya tahu dia juga tidak bisa tidur nyenyak. Pagi harinya ibu dan ayah tiba-tiba datang ke Jakarta. Mereka masuk apartemen dengan wajah tegang. Ibu langsung memeluk saya sambil menangis. "Aira, pulanglah, nak. Kita sembunyikan semuanya. Ayah sudah siapkan calon suami dari keluarga baik-baik." Ayah berdiri di belakang dengan tangan terkepal. "Kamu sudah bikin malu keluarga besar Wijaya. Kalau kamu tidak mau dengar, kami akan potong semua bantuan ke kamu." Saya menatap mereka dengan air mata yang tertahan. "Ini hidup saya, Bu Pak. Saya tidak bisa bohong lagi." Ayah menggeleng. "Kalau begitu kami tidak punya anak perempuan lagi." Mereka pergi tanpa pelukan. Saya ambruk di sofa. Sari memeluk saya dari belakang. "Kita bisa lewati ini bersama." Tapi saya merasa dunia saya runtuh perlahan. Di kantor hari itu Pak Budi memanggil rapat darurat. Investor lain mulai menarik diri karena takut citra. "Nyonya Aira, saya minta Anda mundur sementara dari jabatan pengawas. Biar isu ini reda." Saya tersenyum dingin. "Tidak, Pak. Justru saya akan tetap di sini. Dan mulai sekarang perusahaan harus buat program dukungan untuk karyawan LEGT. Atau saya tarik semua dana." Dia marah tapi tidak bisa berbuat apa-apa.
Malam harinya Rina yang dulu teman dekat saya menelepon lagi. Kali ini suaranya berbeda. Aira, aku minta maaf. Tapi aku butuh uang. Aku jual oto lama kita ke tabloid. Maafkan aku. Pengkhianatan kedua. Saya menutup telepon tanpa kata. Hati saya seperti mati rasa. Sari melihat saya dan bertanya pelan, apa lagi? Saya hanya memeluk dia erat. Kita akan bertahan sayang. Apapun harganya. Seminggu kemudian kontrak besar dengan mitra Jepang batal. Alasan resmi, alasan internal, tetapi saya tahu karena ide viral itu. Pak Budi datang ke ruangan saya dengan wajah lelah. Nyonya Aira, perusahaan rugi 200 miliar. Investor lain ikut kabur. Tolong pikirkan lagi. Saya menatapnya tajam. Saya sudah bilang Pak. Ubah kebijakan atau saya tarik semuanya. Dia akhirnya mengangguk lemah. Baik. Saya akan buat kebijakan baru. Tapi tolong jangan bawa pasangan Anda ke kantor lagi. Saya tersenyum getir. Itu hak saya, Pak. Sari di rumah mulai gelisah. Keluarganya di Bandung juga menelepon setiap hari memaksa dia pulang dan menikah dengan pria. Aira, mungkin kita istirahat dulu. Aku tidak mau kamu kehilangan segalanya karena aku. Kata-kata itu seperti tamparan. Saya memegang bahunya. Kamu adalah segalanya, Sari. Tanpa kamu aku tidak ada. Kami bertengkar malam itu untuk pertama kali. Dia menangis. Saya menangis. Tapi di akhir kami tidur sambil berpegangan tangan. Besoknya Andi menelepon lagi. Aira, ayah masuk rumah sakit lagi. Karena kamu. Kalau kamu tidak mau pulang, setidaknya umumkan bahwa itu hanya sandiwara. Saya menolak. Malam itu saya duduk sendirian di balkon memikirkan semua pilihan. Apakah cinta ini layak? Apakah saya egois? Tapi setiap kali melihat Sari yang tertidur lelap, wajahnya yang damai, saya tahu jawabannya. Puncaknya datang saat rapat besar dengan semua investor. Pak Budi memaksa saya hadir. Di sana dia mencoba memojokkan saya di depan semua orang. Nyonya Aira, sikap Anda merusak perusahaan. Kami minta Anda mundur. Saya berdiri tenang. Baik. Saya mundur. Tapi saya tarik semua saham saya besok pagi. Ruangan hening. Beberapa investor panik. Pak Budi memucat lagi. Tunggu, kita bisa bicara. Saat itu saya sadar kekuasaan saya lebih besar dari yang mereka kira. Saya meminta waktu pribadi dengan Pak Budi. Di ruangan itu saya ceritakan semuanya. Tentang keluarga saya yang menolak. Tentang Sari yang selalu ada. Tentang mimpi saya ingin perusahaan ini menjadi tempat aman bagi semua orang. Pak Budi diam lama. Akhirnya dia berkata pelan, saya punya anak perempuan, dia juga seperti Anda. Saya selama ini takut mengakui. Itu kejutan terbesar. Saya pulang dengan hati yang lebih ringan. Sari menunggu di apartemen. Kami berpelukan lama. Aku tidak akan pernah melepaskanmu lagi, bisik saya. Malam itu kami memutuskan untuk tidak lagi sembunyi. Kami akan hidup terbuka meski dunia belum siap. 6 bulan kemudian perusahaan Maju Jaya sudah punya kebijakan inklusi pertama di Indonesia.
Pak Budi secara terbuka meminta maaf di konferensi pers. Saya dan Sari duduk di baris depan sambil berpegangan tangan. Media masih ramai tapi dukungan mulai berdatangan. Keluarga saya masih belum bicara tapi ibu kadang mengirim pesan diam-diam, "Ibu sayang kamu nak." Andi masih marah tapi setidaknya tidak lagi mengancam. Saya dan Sari pindah ke rumah kecil di pinggir Jakarta. Kami tanam bunga di halaman dan setiap malam kami cerita tentang hari masing-masing. Cinta kami tidak lagi sembunyi. Tapi harga yang dibayar tetap ada. Keluarga besar masih menolak undangan kami. Beberapa teman lama hilang. Bisnis saya sempat goyah tapi sekarang bangkit lagi dengan lebih kuat. Suatu sore di balkon rumah baru kami, Sari bertanya, "Apakah kamu menyesal, Aira?" Saya memandangnya lama lalu tersenyum. "Tidak pernah, sayang. Karena kamu adalah rumahku." Kami berpelukan di bawah matahari terbenam. Apakah memilih untuk memperjuangkan cinta sesama jenis meski harus menghadapi semua pengkhianatan, tekanan keluarga dan kehilangan adalah keputusan yang benar, atau sebaiknya menyerah pada norma masyarakat untuk menghindari penderitaan? Benar atau salah?